Suhu politik di tubuh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tuban menghangat. Hal ini terjadi setelah Muhammad Ilmi Zada, kader Partai Demokrat yang duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Tuban diganti melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Oleh Partai Demokrat, jabatan Wakil Ketua DPRD Tuban diserahkan kepada Imam Sutiono yang sebelumnya adalah anggota Banggar dan Komisi 3 DPRD Tuban. Sementara Ilmi nantinya bakal menempati jabatan yang sebelumnya diisi oleh Imam Sutiono di DPRD Tuban. Tak terima dengan PAW ini, Ilmi melayangkan gugatan kepada Ketua DPC, DPD hingga DPP Partai Demokrat melalui Pengadilan Negeri Tuban. Dalam surat gugatan melawan hukum tersebut, pihak Ilmi menilai keputusan Partai Demokrat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena PAW Wakil Ketua DPRD Tuban dinilai tidak melalui proses serta mekanisme partai. Gugatan tersebut dibenarkan oleh Muhammad Ilmi Zada usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Tuban pada Kamis siang. Tapi itu benar Mas ya? Benar. Sudah dilakukan sidang Mas ya? Yang digugat siapa Mas? Belum. Kalau sidangnya belum. Sidangnya belum, tapi sudah didaftarkan ya? Oke. Yang digugat siapa saja itu Mas? Yang digugat siapa saja? DPC, DPP, sama DPD. DPD, DPC. Alasannya apa itu? Tanya Pak Sagu. Siap. Matur suwun. Siap Mas. Kuasa hukum Muhammad Ilmi Zada, Heri Subagio, saat ditemui di kantornya di Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban membenarkan bahwa surat gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 18 Agustus 2021 kemarin. Gugatan itu ditujukan kepada DPP Partai Demokrat, DPD Partai Demokrat Jawa Timur, serta DPC Partai Demokrat Tuban. Ia menjelaskan surat keputusan yang dikeluarkan DPP Partai Demokrat tanggal 15 Juni 2021 tentang PAW unsur pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban dilakukan tanpa terlebih dahulu menunggu putusan dari Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat yang bersifat final dan mengikat adalah perbuatan melawan hukum. Selain itu, Heri juga menilai jika keputusan Partai Demokrat tidak mempunyai kekuatan hukum karena PAW Wakil Ketua DPRD Tuban dinilai tak melalui proses serta mekanisme partai. Untuk itu, pihaknya memohon kepada hakim agar para tergugat menarik kembali surat keputusan tentang pergantian unsur pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban. Alasannya surat keputusan yang diterbitkan itu adalah cacat hukum dan harus segera dibatalkan. Selain itu, Heri juga meminta hakim untuk menghukum para tergugat dengan membayar atas kerugian yang diderita oleh kliennya berupa biaya koordinasi kepada DPP, DPD, dan DPC Partai Demokrat sebesar 5 miliar rupiah. Ilmi tidak pernah dimintai keterangan oleh DPC Demokrat Tuban kaitannya dengan penggantian. Yang kedua, DPC PD Tuban tidak pernah melakukan rapat-rapat pleno maupun rapat organisasi DPC untuk membahas khusus penggantian unsur pimpinan. Sehingga disitulah cacatnya, melanggarnya anggaran dasar rumah tangga tidak pernah melalui tahapan-tahapan atau mekanisme-mekanisme yang benar. Selanjutnya, Pak Ilmi pun tidak pernah dipanggil secara resmi kepada DPD provinsi, tidak pernah dipanggil. Yang selanjutnya, Ilmi tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran organisasi, kode etik, norma-norma hukum yang berlaku, tidak pernah. Kalau memang toh ada, tentunya ada peringatan secara lisan maupun secara tertulis. Sampai saat ini saya anggap Pak Ilmi ini sudah menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana petugas partai yang ditugaskan di legislatif. Tidak masalah. Nah, akan tetapi pengajuannya, unsur pengajuannya inilah yang kita anggap yang tidak benar. Kebenarannya nanti kita buktikan di pengadilan. Menanggapi hal itu, Didik Mukrianto, PLT Ketua DPC Partai Demokrat Tuban, melalui pesan WhatsApp kepada wartawan JTV mengatakan tidak begitu mempersoalkan lantaran gugatan tersebut akan diuji di pengadilan. Selain itu, anggota DPR RI Dapil Tuban Bojonegoro ini juga menganggap bahwa gugatan adalah hak setiap warga negara. Lebih lanjut, Didik menegaskan bahwa PAW alat kelengkapan di DPRD adalah hal yang biasa saja dalam pengelolaan partai politik.
Seperti tertuang di dalam ADART Partai Demokrat, PAW juga merupakan kewenangan partai melalui mekanisme dan aturan yang ada. Tak hanya itu, rotasi dan penyegaran menurut Didi adalah langkah penting bagi partai dalam menghadirkan representasi politik di DPRD maupun dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terkait gugatan tersebut, Partai Demokrat juga telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sebaliknya, jika nantinya DPP Partai Demokrat menganggap tindakan Ilmi menjadi bagian dari ketidakpatuhan terhadap ADART dan aturan partai, tidak menutup kemungkinan Partai Demokrat akan mengambil langkah-langkah lain demi menegakkan standing dan aturan serta keputusan partai. Sementara itu, saat ini proses pelantikan PAW Wakil Ketua DPRD Tuban dari Partai Demokrat masih menunggu surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Tuban. Menurut Bupati Tuban, sebelumnya Ketua DPRD Tuban telah bersurat kepada Gubernur Jatim yang diajukan melalui dirinya. Surat PAW Wakil Ketua DPRD tersebut sudah ia tanda tangani dan dikirim kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beberapa hari lalu. Ketua DPD Partai Golkar Tuban ini menegaskan tidak ikut campur urusan internal Partai Demokrat. Sementara tanda tangan PAW ini ia lakukan sesuai aturan dan administrasi yang berlaku. Masih belum menerima. Jadi belum sampai ke gubernur ya? Apanya itu? Untuk pengajuannya? Pengajuan sudah saya tanda tangani, sudah kita kirim. Sudah dikirim ke gubernur? Sudah. Mempengaruhi proses atau tidak, Mas, kalau ada gugatan? Kalau kami pemerintahan kabupaten mengikuti aturan yang berlaku, ya. Kalau masalah internal itu bukan jadi urusan dari pemerintahan itu sendiri. Tapi kalau dari sisi pemerintahan, aturannya sudah mengizinkan dan tidak ada dari sisi administrasi tidak ada kekeliruan, kita tetap melanjutkan. Tapi Mas Bupati mengetahui adanya gugatan ini? Saya baru tahu ini dari teman-teman wartawan. Jika nantinya Gubernur Jawa Timur menertibkan SK PAW Wakil Ketua DPRD Tuban ini, pihak Muhammad Ilmi Zada berencana akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hosni Mubarok, JTV, Tuban.